Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita patut bersyukur karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Islam, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memeluk agama Islam merupakan karunia yang amat besar, dan kita patut bersyukur karena kita ditakdirkan oleh Allah menerima ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam bisa diterima dengan baik karena ajarannya baik dan yang menyampaikannya juga orang baik. Islam bisa diterima karena ajarannya mulia dan diajarkan dan dibawa oleh orang yang mulia. Tiada lain adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prinsip yang dibawa oleh Kanjeng Nabi di dalam menyebarkan agama Islam yang paling utama dan efektif adalah prinsip akhlakul karimah. Dengan kata lain, Islam tidak hanya disampaikan melalui lisannya Kanjeng Nabi, tetapi terwujud dalam perilaku dan tingkah laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, bahwa sesungguhnya pada dirimu Muhammad terdapat akhlak yang sangat luhur. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Siti Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Kanjeng Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Artinya, apa yang ada di dalam Al-Quran itulah akhlak yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan Islam di daerah Taif. Kemudian berangkatlah Rasulullah menuju Taif. Dan ternyata masyarakat Taif menolak, bahkan menyerang, sehingga Rasulullah terluka anggota tubuhnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk membantu dan menolong Kanjeng Nabi. Maka berkatalah Jibril menawarkan pertolongan kepada Rasulullah dan berkeinginan untuk menghancurkan penduduk Taif dengan melemparkan gunung kepada mereka. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak tawaran malaikat Jibril tersebut. Sembari Rasulullah berkata, innallaha lam yab'athni ta'anan wala la'anan walakin ba'athani da'iyan wa rahmatan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Aku tidak diutus oleh Allah untuk mencaci dan melaknat, tetapi aku diutus untuk menyeru, mengajak dan menebarkan kasih sayang. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka
tidak mengetahui. Inilah akhlak mulia Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masih banyak lagi perilaku-perilaku yang mulia yang kemudian membuat masyarakat pada saat itu tertarik untuk memeluk Islam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, prinsip-prinsip inilah yang kemudian dipegang teguh dan dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama salaf, bahkan ulama-ulama Nusantara di negeri ini. Suatu ketika seorang tabi'in bernama Hasan Al-Basri mengalami sebuah peristiwa yang cukup menarik. Di rumah Hasan Al-Basri terdapat seorang tetangga yang beragama non-muslim, dan kebetulan rumahnya berada di atas rumah Hasan Al-Basri. Dan ternyata kamar mandi tetangga yang non-muslim ini bocor, sehingga airnya, bahkan mohon maaf, air kencingnya merembes di hadapan rumah Hasan Al-Basri. Yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri adalah mencari wadah untuk menampung rembesan air atau kotoran atau air kencing tetangganya yang non-muslim ini. Setiap malam ditampung air kotoran itu dan dibuang tanpa sepengetahuan tetangganya. Hingga suatu ketika Hasan Al-Basri menderita sakit, dan datanglah tetangga ini untuk menjenguk Hasan Al-Basri. Maka kagetlah tetangga ini ketika mengetahui ada rembesan dari kamar mandi yang mengenai rumah Hasan Al-Basri. Maka kemudian tetangga ini berkata dan bertanya kepada Hasan Al-Basri, "Sudah berapa lama kamar mandiku ini mengganggu rumahmu, wahai Hasan Al-Basri?" Hasan Al-Basri menjawab, "Sudah 20 tahun aku menanggung gangguan ini." Tetapi Hasan Al-Basri tidak menyampaikan, tidak menampakkan kepada tetangganya. Maka atas akhlak luhur Hasan Al-Basri ini kemudian si tetangga itu berikrar, bersyahadat memeluk agama Islam karena akhlak luhur Hasan Al-Basri. Inilah yang perlu kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Islam itu harus kita tunjukkan dalam perilaku kita sehari-hari, bukan hanya melalui lisan dan mulut kita, tetapi harus kita tunjukkan dalam perilaku kita sehari-hari. Seorang olahragawan terkenal bernama Khabib Nurmagomedov mengatakan, orang non-muslim tidak membaca Al-Quran, orang non-muslim tidak membaca hadis, yang mereka baca adalah dirimu. Maka tunjukkan kualitas Islam dalam perilakumu. Mudah-mudahan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menunjukkan perilaku yang baik, akhlakul karimah seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabi'in, dan para ulama-ulama soleh. Dan mudah-mudahan khutbah singkat ini dapat bermanfaat kepada kita semua, terutama saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.